الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berubudiyah, bertakarub illallah, mempersiapkan segala sesuatunya guna menghadapi perjalanan akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Jika kita mau mengamati secara seksama dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ternyata saat ini kita semua berada pada zaman yang begitu banyak dilanda dengan berbagai macam fitnah yang bukan hanya dapat menghancurkan keimanan, akan tetapi juga dapat membawa manusia pada kekafiran. Nah, jika hal ini dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya bagi kita untuk menghindarinya, dengan senantiasa melakukan taqarrub illallah di dalam kehidupan, melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai bentuk amal ibadah dan peningkatan segala bentuk kualitas amal ibadah, maka fitnah tersebut akan dapat menjadi ombak yang sangat tinggi menjulang dan siap menerpa siapa saja yang berada di hadapannya. Nah, maka salah satu upaya yang mau tidak mau, senang atau tidak senang yang kita lakukan agar terhindar dari fitnah tersebut adalah dengan senantiasa melakukan muraqabah. Lalu apa muraqabah itu? Muraqabah inilah Bapak dan Ibu yang sudah mulai lentur dan luntur dalam kehidupan masyarakat kita. Muraqabah sudah mulai hilang dari jiwa sebagian besar umat muslim hari ini. Nah, muraqabah dari segi bahasa, muraqabah terdiri dari kata raqabah yang artinya melihat, menjaga. Nah, adapun dari segi istilah, muraqabah adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarnya. Allah senantiasa mengetahui setiap apa yang terbersit di dalam hatinya dan mengetahui setiap apa yang dilakukannya, setiap apa yang diperbuatnya, bahkan setiap apa yang diucapkannya. Artinya, ketika Bapak dan Ibu telah memiliki keyakinan yang besar dalam diri bahwa segala aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, segala perbuatan yang Bapak Ibu kerjakan, segala ucapkan yang Bapak Ibu lontarkan, semuanya berada dalam pengawasan Allah, berarti kita telah melakukan muraqabah. Dan dalam istilah tasawuf Bapak dan Ibu, Imam Qushairi
mengatakan muraqabah adalah keadaan seseorang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui setiap gerak-geriknya, dan bahkan apa yang terlintas dalam hatinya semuanya diketahui oleh Allah. Maka pada intinya sikap muraqabah adalah mencerminkan keimanan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menyadari dengan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa hidupnya senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Kalau hanya sekedar pengawasan makhluk Bapak dan Ibu, mungkin kita hanya sementara. Kalau diawasi oleh si A, diawasi oleh aparat penegak hukum, boleh jadi kita tidak akan berbuat, Pak, di saat ada aparat penegak hukum. Tapi ketika tidak ada aparat penegak hukum, boleh jadi kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Sama halnya ketika kita berada di lampu merah Bapak dan Ibu, ketika tidak ada polisi lalu lintas, kadang lampu merah kita terobos saja. Kita takut tatkala ada makhluk. Tapi ketika kita meyakini bahwa apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita, apapun yang kita perbuat berada dalam pengawasan Allah, dan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala perbuatan, tingkah laku, ucapan-ucapan kita akan lebih terjaga dan menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, muraqabah tidak terlepas diri dari kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti dilaksanakan dan dijauhi oleh setiap umat manusia, sehingga pada akhirnya muraqabah itu dapat membawa dampak positif bagi setiap manusia dan akan mencerminkan akhlakul karimah. Makanya pesan orang tua kita dulu Pak di Ranah Minang ini, ketika seseorang memiliki rasojo pareso, ya, maka ia akan benar-benar menjadi manusia. Tapi ketika rasojo pareso itu telah hilang dalam diri manusia, maka ia akan sangat sulit untuk dikatakan sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan itu Pak? Al-Quran. Silakan lihat di dalam surah Al-A'raf, Pak. Ya. Mulai ayat 76 sampai 79, cuma yang paling sering disampaikan oleh para dai-dai kita ayat 79, kal an'am balhum adal. Tapi kalau kita baca sebelumnya Pak, ada kata-kata famathaluhu kamathalil kalbi. Ya. Bahkan derajatnya lebih hina daripada seekor wawau. Sehingga dikatakan oleh Imam Qushairi, apabila kamu tidur bersama orang yang tidak mau sujud kepada Allah, kamu hidup bersama orang yang tidak mau mendirikan perintah Allah berupa sholat, maka lebih baik kamu hidup dan tidur dengan seekor wawau daripada manusia-manusia seperti itu. Itu Imam Qushairi mengatakan. Kenapa? Karena begitu pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan. Nah Bapak dan Ibu, untuk itu muraqabah ini harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa setiap kita umat muslim, sehingga ia dapat menumbuhkan sikap wara. Apa sikap wara itu? Kehati-hatian Pak. Kehati-hatian yang sangat luar biasa dalam jiwa, dan tidak adanya keberanian untuk memakai, memakan, dan mempergunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi sikap wara ini muncul. Ada kehati-hatian dalam diri kita. Kehati-hatian yang sangat besar, ya, yang ada dalam jiwa, sehingga tidak ada keberanian bagi kita untuk mendekati, memakai, memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dikatakan subhat. Mari kita coba lihat apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah.
keutamaan ilmu itu kata Rasul lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Kenapa? Karena kalau ibadah tanpa ilmu percuma saja Pak Bu. Ya, ibadah tanpa ilmu percuma saja. Ilmu tanpa iman pun akan menjadi tidak benar. Kalau ilmu tanpa iman, ilmu tanpa adab tidak akan benar. Makanya yang muncul hari ini adalah banyaknya orang pintar tapi tidak benar. Karena mereka tidak menyatukan ketiga unsur ini antara iman, ilmu, amal, yang semuanya diawali dengan adab di dalam kehidupan. Kalau Imam Maliki mengatakan adab itu di dalam Islam lebih tinggi dibandingkan ilmu. Makanya orang dahulu Pak, sebelum menuntut ilmu dia harus belajar adab terlebih dahulu. Ini adab yang sangat sulit hari ini Pak. Kemudian wa khairu dinukum al-wara, dan sebaik-baiknya agama kamu adalah wara. Apa wara itu? Kehati-hatian. Artinya apa? Sebaik-baiknya orang yang beragama kepada Allah, dia memiliki sikap wara. Ada kehati-hatian. Mari kita coba lihat definisi agama itu Pak Bu. Definisi agama itu adalah ad-dinu wat'un ilahiyun. Saikuli zawila kulis salimah ala ma fihi lisilahi ma'asim wa ma'adihim. Agama itu adalah tuntunan ilahi yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berotak waras agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berotak waras agar mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, berarti tidak waras. Ya. Artinya apa? Ketika seorang manusia tidak lagi mau mengikuti segala ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak menginginkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, ini pula lah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasul memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. Apa kata Rasul? Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abadan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara. Seseorang yang selalu memiliki sikap hati-hati. Maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Allahu Akbar. Bayangkan. Ketika kita memiliki sikap wara, maka kita akan menjadi manusia yang memiliki sebaik-baiknya ibadah. Benar. Karena apa Bapak dan Ibu? Buah dari segala bentuk ibadah yang kita lakukan apa? Tu'ti ukulaha kullahalim biizni rabbiha. Akan menghasilkan buahnya dengan seizin Allah. Apa buah itu? Akhlakul karimah yang di dalamnya terkumpul sikap wara. Silakan Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran. Dengan jelas, bahkan dengan sangat gamblang Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 26 Pak. Apa kata Allah? Ada 3 karakteristik seseorang itu dikatakan imannya benar. Jadi Bapak jangan mengatakan, oh kalau orang itu setiap waktu 5 waktu datang ke masjid, imannya pasti benar. Belum tentu Pak. Puasanya rajin, tahajud tiap malam, zakatnya dibayarkan, hajinya ditunaikan setiap bulan, pergi umroh, pasti imannya benar. Belum tentu Pak. Oh orang itu pakai sorban, hebat bicara di atas mimbar, belum tentu Pak. Makanya Allah ajarkan ketika kamu ingin mengetahui seseorang itu memiliki keimanan yang benar, ada 3 syarat. Pertama apa? Asluha sabitun, akarnya menghujam ke dalam tanah. Artinya apa? Dia memiliki keyakinan yang sangat besar bahwasannya segala aktivitas hidupnya berada dalam pengawasan Allah. Ada enggak dalam diri kita itu gini Pak? Yang kedua, far'uha fis sama. Batang dan rantingnya menjulang hingga ke langit. Artinya
segala aktivitas hidup yang kita lakukan, baik itu yang menyangkut hablum minallah maupun hablum minannas, semata-mata far'uha fis sama, mencari ridha. Jadi kalau bapak ibu sholat karena ingin masuk surga, tidak akan masuk surga pak, yakinlah neraka pasti. Ya. Kalau bapak ibu sholat ibadah kepada Allah, tujuannya dikenakan takut kepada neraka, maka bapak ibu telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Fahuwa finnar, jaminannya neraka. Jadi untuk apa kita salat pak bu? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita umrah, ibadah haji dan segala macamnya? Far'uha fis sama, semata-mata mencari ridha Allah. Jangan ingin masuk surga pak bu. Kalau kita mengandalkan amal kita pak, mengandalkan amal kita untuk masuk surga, tidak akan masuk surga pak bu. Contoh, Nabi Adam satu kali berbuat salah pak, ya satu kali berbuat salah diusir dari surga. Nah kita berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Artinya apa? Kalau kita menginginkan mendapatkan surga Allah, cari dulu ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari ridha? Lakukan muraqabah itu di dalam kehidupan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu satu penegasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini sangat jarang. Ya saat ini sangat-sangat jarang disampaikan oleh para dai-dai kita. Meskipun ada satu dua. Biasanya hadis ini disampaikan dalam kajian-kajian duduk, ya, kajian-kajian kitab. Ya kalau masih saat ini masih ada di daerah Balimbiang tuh pak. Ya. Kalau kemudian Balimbiang tuh arah apa saya lupa namanya, yang tembus ke Sulik Air itu pak. Apa saya nama lupa itu daerahnya. Bahkan kalau di sana pak bu, peringatan hari besar Islam kadang tidak sama dengan kita. Contohlah peringatan Maulid Nabi. Itu bukan sekedar kulitnya saja, tapi mengkaji isi. Sehingga kadang mengaji Maulid Isra Mi'raj itu Pak Bu, yang mengaji Isra Mi'raj itu kadang 2 jam sudah selesai. Nanti dilanjutkan hari berikutnya di masjid yang satu. Sehingga kadang sampai 5 hari baru selesai itu Pak. Itu kaji-kaji duduk, kaji-kaji kitab seperti biasa. Masih Balimbiang masih banyak tuh ya. Dari Balimbiang. Rambatan segini sudah mulai hilang satu persatu Pak. Padahal kaji-kaji itu yang sangat bagus sebenarnya. Sehingga kalau kita istilahkan yang lebih bagus hari ini adalah pengkajian, bukan ceramah. Kajian. Kalau ceramah Bapak dan Ibu kadang ya awak sering galak ke galak saya Pak. Ranca Ustadz, kenapa galak sih kami itu? Kan kadang seperti. Jadi akhirnya kadang apa? Kita pulang tidak bawa hasil Pak. Seperti yang disampaikan Ustadz Budi tadi, betapa besarnya ya keutamaan dari menuntut ilmu itu. Bahkan salah seorang ulama Imam Malik mengatakan setiap langkah kaki kita itu ada apa? Itu merupakan ampunan dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Datang kita ke Masjid Babu Salam, di tengah jalan tiba-tiba malaikat maut datang tanpa mengucapkan salam, dicabut nyawa kita. Meninggal ketika berjalan akan menuntut ilmu, fahuwa min ahlil jannah, sudah dijamin oleh Allah ahli surga kalau niatnya semata-mata far'uha fis sama. Ibu dan bapak, apa kata Rasul? Innal halala bainun wa innal harama bainun. Itu pasti. Apa kata Rasul? Sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Kadang kita yang mensamar-samarkan saja Pak, haram-haram sedikit nggak ada. Sudah jelas yang halal itu dan yang haram itu sudah jelas. Nah di tengah-tengahnya kata Rasul, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Makanya tadi saya izin dulu sama Pak Wahbu, kita ngaji tasawuf sedikit lah. Dalam kitab Raddul Ulama. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara yang subhat. Ya,
perkara yang rancu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Famanittaqo subhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menghindari subhat, ya nanti subhat itu apa nih kita jelaskan. Maka barang siapa yang menghindari subhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dua hal Pak yang dapat kita bebaskan. Agama kita, kehormatan diri kita. Wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhat, maka dia akan jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Qarra'i yar'a haula al-hima yusiku ayyata'u fih. Digambarkan oleh Rasulullah bagaikan seorang gembala yang mengembalakan di sekitar tanah lapangan dan hampir saja ia masuk ke dalam tanah larangan itu. Jadi digambarkan bagaikan seorang pengembala yang berada atau memasuki tanah larangan, hampir saja dia memasuki tanah larangan itu. Itu yang subhan. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himanallahi maharimu. Dan sungguh setiap raja itu, ya, maksud raja siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh setiap raja itu memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Hati-hati Pak. Enggak apa-apa Ustaz, kan cuma subhat saja Ustaz, belum haram. Iya. Hati-hati Pak. Kalau sudah terbiasa memakan yang subhat, pasti akan terjatuh pada yang haram. Lalu apa subhat itu? Subhat adalah sesuatu yang diragukan. Sesuatu yang diragukan atau tidak jelas keadaannya. Tentang sesuatu apakah dia itu halal atau haram. Karena hukumnya tidak jelas dan samar-samar, maka Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara subhat itu. Dengan tujuan menjauhi perkara subhat adalah mencegah terjerumusnya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Samar-samar tidak jelas toh Pak. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari itu? Ya kalau tidak tahu tanya kepada ulama-ulama kita. Ya, di Tabek Boto ada pengurus MUI Pak, Ustaz Budi Amir. Tanya, Ustaz, Iko bagaimana? Subhat atau haram Ustaz? Oh ini subhat, tinggalkan. Haram, apalagi kalau halal, nggak jadi masalah. Ya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di dalam kitab ini Wasiatul Mustafa ada beberapa wasiat pula. Beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali. Ini bapak dan ibu, ya kadang kita jujur saja Pak, saya sendiri kadang khawatir Pak. Ya, saya sendiri kadang khawatir. Apa kata Rasul? Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal. Ya Ali, man akalal halal safadidu. Barang siapa memakan makanan yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih. Waraka qalbu, hatinya pun akan menjadi lembut Pak. Ya. Jadi kalau ada orang suka bicaranya kasar tuh Pak, ya boleh jadi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Karena berpengaruh Pak. Walam yakul li da'wati hijab, dan tidak akan ada penghalang baginya doa yang dipanjatkan kepada Allah. Masya Allah Pak Bu. Tidak ada lagi hijab. Doa itu langsung tembus ke arsy. Bahasa kita lewat jalan tol Pak, tidak macet-macet lagi. Jadi kalau maaf Bapak dan Ibu, ya termasuk saya mungkin, kalau ada kita berdoa, sudah 2 tahun yang lalu kita berdoa nggak pernah dikabulkan oleh Allah, yuk coba introspeksi deh. Boleh jadi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita Pak Bu. Ya Ali, man akal subhat, wahai Ali, apabila engkau memakan dari yang subhat, apa kata Rasul?
Ishtabaha alaihi dinuh, maka akan subhat pula agamanya, akan samar-samar agama kamu. Antara keimanan dan kemunafikan, dua wajah. Duduk bersama para santri jadi santri, duduk bersama para ulama jadi dai, duduk bersama para penjahat jadi penjahat. Kan banyak model itu, Pak. Banyak. Antar keimanan dengan kemunafikan, dengan kekafiran. Wa azlama qalbu, kemudian kata Rasul, maka akan mati hatinya. Itu baru subhat, Pak. Maka akan mati hatinya. Lalu yang lebih berbahaya lagi, waman akalal haram, dan barang siapa memakan dari sesuatu yang haram, mata qalbu, maka akan mati hatimu. Itu pasti. Kalau orang sudah mati hatinya, Pak, disampaikan kebaikan, masuk kuping kanan, enggak, Pak. Kalau keluar kuping kiri masih bagus, ada yang nyangkut sedikit. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Apa kata kalau orang peka bandak, ya. Nggak mau tahu, Pak. Orang berbuat baik dicurigai, orang mengajak pada kebenaran dimusuhi. Itu yang terjadi hari ini. Kalau kita berbuat baik, Pak, susah cari kawan, Pak. Saat ini yang terjadi, orang jujur disingkirkan, orang benar dimusuhi, yang salah dimuliakan kini. Ini yang terjadi. Ibu dan Bapak, kemudian yang kedua, wa khafa dinu, maka agamanya akan semakin ringan. Artinya dia menganggap agama itu sebagai sesuatu yang tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan. Kalau sholat terus kapan kayanya saya? Ya. Kalau cuma agama ke agama saya, kapan kayanya saya? Kan seperti itu, Pak. Makanya kadang para pedagang, maaf Bapak Ibu, maaf. Kadang para pedagang sholat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Sehingga pas sholat dalam hidupnya hanya sebagai pembebas, penggugur kewajiban, bukan lagi sebagai kebutuhan. Nanti sebentar lah ya. Masih jam 1 alun lah itu. Kan? Jadi dia menganggap agama itu sebagai sesuatu yang tidak akan menguntungkan. Wada'afa yakinu, akan semakin lemah keyakinannya kepada Allah. Hingga dia tidak lagi memiliki keyakinan bahwa yang diperbuatnya diawasi oleh Allah. Wahajaballahu da'watu, ini yang paling berbahaya. Allah tidak akan pernah mengijabah, mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan meskipun dia menangis dengan air mata darah. Allah tidak akan ijabah. Dan yang paling berbahaya sekali adalah waqalat ibadatu, maka Allah pasti tidak akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi lebih baik, sehingga agamanya akan semakin sedikit, ibadahnya akan semakin sedikit. Ibu dan Bapak, mari kita coba belajar, Pak, dari satu kisah ini, Pak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Ada kisah yang sangat menarik yang termaktub dalam kitab Nawadir. Ya, di dalam kitab Nawadir ini, Pak. Karya Syekh Syihabuddin Ahmad. Dan juga ini merupakan kitab Nawadir ini karya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di sana dikisahkan, Pak, ada seseorang kalau imannya tidak perlu lagi diragukan. Kezuhudannya nomor 1. Siapa namanya? Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Oh, keimanannya hebat, Pak. Kezuhudannya tidak bisa diragukan lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, beliau ini adalah seorang tokoh sufi. Ya. Seorang tokoh sufi pada abad ke-9. Nah, kehidupan Abu Yazid ini nyaris penuh dengan aktivitas ibadah. Tapi ada kejanggalan, Pak Bu. Bertahun-tahun dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak pernah bisa merasakan kenikmatan dari ibadah yang dilakukan itu. Coba sekini besok pagi ya, pulang dari musola ini, pulang dari masjid ini, Pak,
Coba kita merenung semua. Terasa enggak nikmat sholat subuh tadi? Ya. Kalau enggak terasa nikmatnya itu Pak, hati-hati. Ya. Kadang kan Pak, ketika sholat itu terasa nikmat, senang gitu Pak, tenang ya. Nah, kadang ada juga ketika sholat, imam baca ayat ada panjang, enggak tanggung Pak, kesalnya Pak. Tuh hati-hati kalau ada seperti itu Pak, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, ada kejanggalan. Kenapa? Padahal Abu Yazid ini sudah beribadah secara maksimal. Tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Zikir apalagi. Baca Al-Quran jangan lagi ditanya. Seluruh bentuk ibadah dilakukan. Tapi satu hal yang janggal dalam hidupnya. Kenapa saya tidak bisa merasakan nikmat ini? Lalu Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran-pikiran Abu Yazid. Hingga pada satu hari Abu Yazid ini menghadap ke ibunya. Dia ngadu ke ibunya Pak. Apa kata Abu Yazid? Wahai ibu, aku selama ini tidak pernah menemukan manisnya ibadah. Aku tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Coba ibu ingat-ingat. Pernah enggak ibu mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Ketika aku masih berada di rahim ibu. Coba ibu ingat-ingat. Jadi ketika ditanya seperti itu, ibunya diam Pak. Agak lama ibunya diam. Beberapa lama kemudian mengatakan, wahai anakku, kata ibu Abu Yazid ini Pak, saat engkau masih berada di dalam perut, masih berada di rahim, dalam keadaan hamil, ini khusus untuk bapak-bapak, hati-hati Pak, jangan sembarangan. Satu kali ibunya ini pernah naik ke atas loteng rumahnya Pak. Kemudian dilihatlah di atas loteng itu seember yang berisi keju. Nah, karena dalam kondisi hamil dan di saat itu kebetulan ibunya ingin memakan keju yang sudah lama dia tidak ditemukan, diambil keju itu Pak. Diambil keju itu lalu dimakan tanpa seizin pemiliknya. Kata Abu Yazid, nah pasti gara-gara inilah saya belum bisa menikmati indahnya ibadah. Bayangkan Pak, ya, pasti gara-gara ini, gara-gara ibu makan keju tanpa izin yang punya. Kemudian bapak dan ibu, dia minta, Bu, tolonglah engkau pergi ke rumah orang yang memiliki keju dan minta maaf dan minta ridho serta ikhlasnya agar saya bisa menikmati manisnya ibadah itu. Maka pergilah ibunya bapak dan ibu. Ketika pergi disampaikan oleh ibu Abu Yazid. Ketika disampaikan, alhamdulillah yang punya keju mengatakan halal untukmu, halal untuk anakmu, dan semua itu aku ikhlaskan demi mencari ridha Allah. Ketika dihalalkan, maka sejak saat itulah Abu Yazid dapat menikmati indahnya, manisnya, nikmatnya setiap ibadah yang didirikan. Nah, yuk mari kita coba introspeksi Pak. Sudah bisa enggak ibadah-ibadah selama ini kita kerjakan terasa nikmat dalam diri kita Pak? Artinya apa? Ada kerinduan yang sangat besar. Ya, kalau kita bisa merasakan nikmat ibadah itu ketika ada kerinduan yang paling besar dalam diri kita untuk bertemu dengan Allah. Karena pada hakikatnya tadi Pak, kita mendirikan sholat subuh, pada hakikatnya kita sedang berdialog dengan. Jadi tidak usah khawatir Pak. Oh, ada yang menghinakan kita, ada yang mencaci kita, ada yang memfitnah kita, ada yang mengucilkan diri kita. Tidak perlu khawatir dalam hidup. Jangan mengadu kepada orang, tapi adukanlah kepada Allah. Makanya sholat itu merupakan sarana dialog antara seorang hamba dengan Allah Pak. Tapi saya tidak sampaikan sini. Nanti satu saat akan kita. Kan ada dalam hadis qudsi Pak. Sebuah hadis. Ya, hadis qudsi ini yang menyatakan bahwasanya setiap ayat yang kita baca suratul Fatihah itu akan langsung dijawab oleh Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, majadna abdi, hambaku telah memuji aku, kata Allah. Makanya di akhir, pada saat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah memberikan jaminan. Apa kata Allah? Aku akan berikan apa yang diminta oleh hambaku itu. Itu jaminan Allah.
Tapi mau tidak kita dia berikan oleh Allah, Pak? Itu saja pertanyaannya. Allah sudah sediakan, ini untuk si fulan ini. Ini telah aku sediakan untuk si fulana. Sekarang pertanyaan, mau tidak si fulan itu menjemput itu? Mau tidak fulana itu menjemput itu? Bagaimana caranya? Meminta kepada Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, tanamkan sikap muraqabah itu dalam diri, Pak. Dan itu wariskan kepada anak-anak kita, kepada kemenakan-kemenakan kita. Wariskan kepada mereka, nak, jangan kamu lakukan sesuatu yang tidak benar, nak, ya. Allah tahu. Jangan ajarkan, nak, jangan ngambil jambu orang, ya. Ada polisi, jangan, Pak. Iya, kalau ada polisi, kalau tidak ada polisi, malian, Pak. Kan itu. Ajarkan, nak, jangan kamu lakukan inilah, ya. Allah tuh tahu, nak. Allah tahu apapun yang kamu lakukan. Makanya kan pernah ketika ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya, boleh tidak aku mencuri sesuatu? Silakan, kata Rasul. Kok boleh? Asal jangan sampai ada yang tahu. Caranya bagaimana ya Rasul? Silakan, kamu maling-malinglah. Tapi syaratnya jangan sampai ada. Coba kalau jangan sampai ada yang tahu, siapa kira-kira yang tidak tahu, Pak? Oh iya, engkau tidak tahu ya Rasul? Iya, saya tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu ya Rasul? Iya. Orang tidak ada yang tahu ya Rasul? Iya. Tapi ada satu ya Rasul. Siapa? Allah tahu Rasul. Itu. Nah, jadi tanamkan itu, Pak, Bu, dalam generasi-generasi kita, anak kemenakan kita. Insya Allah ketika sikap muraqabah ini tertanam dalam diri mereka, saya yakin Bapak dan Ibu, kita akan dapat memunculkan generasi-generasi Qurani. Maaf Bapak dan Ibu, ya, kini kan di tanah datar sangat bagus, bahkan bisa menjadi percontohan tanah datar kabupaten tahfiz. Tapi tolong juga tanamkan kepada mereka semua, bukan hanya sekedar menghafal, ya, tapi bagaimana mereka bisa memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Itu sebenarnya yang paling penting. Kan dikatakan hafiz itu bukan menghafal, tapi dia bisa memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Satu dulu, tanamkan dulu sikap muraqabah itu. Selesai semuanya. Ya Bapak dan Ibu, kesempatan ini saya mengajak, yuk mari kita mulai menanamkan sikap muraqabah itu, memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan juga muraqabah itu terbagi menjadi 3 bagian yang dikatakan oleh para ulama. Apa yang 3 bagian itu? Itulah nanti yang akan kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan pada Ustaz Yasin yang telah menyampaikan panjang lebar tausiah dan hadapan kita. Jadi alhamdulillah sebelum sarapan lah dapat daging, Pak. Jadi yang disampaikan beliau tadi daging saja kesana. Intinya jawab nang kan datang kok hati-hati nan kan dimakan. Jadi kalau kebiasaan selama kau jalan di sawah menyembah padi orang agak cik di pagatok tu hati-hati, Pak. Apalagi nampak durian orang di jalan. Kau musim durian kau, Pak. Musim durian kau unik. Dah dima-dima rupanya. Kalau lah durian yang jatuh tu sado yang punya. Itu hati-hati ya. Hati saja. Selanjutnya pada jamaah jangan pulang dulu karena kita telah disediakan sarapan oleh ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.